Halo semuanya, kenalin, aku Ricky dan sekarang kita bakal jelasin apa sih itu Dot dan gimana sih cara pakainya. Langsung aja ya. Halo teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ade Pratama. Di sini saya akan membahas tentang apa itu DAP. DAP adalah sebuah aplikasi konsultasi yang akan memberi Anda solusi untuk semua keraguan Anda. DAP menggabungkan banyak sektor menjadi satu platform, di mana Anda dapat dengan mudah mengakses semua sektor hanya menggunakan satu aplikasi sederhana, sehingga Anda tidak perlu membuang banyak waktu dan uang Anda hanya dengan menggunakan DAP. Kenapa kami membuat aplikasi ini? Banyak sekali alasan kami membuat aplikasi ini, tetapi yang paling penting adalah kami ingin membawa konsultasi ke dunia digital yang baru ini, di mana orang dapat berkonsultasi tanpa harus membuang banyak waktu dan uang mereka. Ada beberapa sektor dalam aplikasi kami, yaitu kesehatan, IT, desain, psikologi, dan banyak lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo Pak Dosen, saya Rio Hartawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem daripada aplikasi DOP atau Mindmap. Oke. Jadi, aplikasi DOP ini memiliki 4 bagian utama, yaitu konsumen, mitra, pembayaran, dan juga bidang-bidang. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai yang bagian konsumen. Di bagian konsumen ini mencakup hal-hal seperti nama konsumen, alamat konsumen, umur konsumen, dan juga email konsumen. Dan hal-hal itu tersebut wajib diisi oleh si konsumen saat mendaftar login aplikasi DOP. Kedua, mitra. Mitra mencakup hal-hal seperti nama mitra, foto KTP mitra, lalu sertifikat atas bidang yang mereka provide. Terakhir, bidang apa yang mereka provide. Oke. Ketiga, yaitu bagian bidang. Bagian bidang itu mencakup hal-hal yang sangat banyak dan akan terus bertambah seiring waktu. Untuk sementara ini, yang baru saya dan tim rancang yaitu desain, IT, bidang edukasi, bidang kedokteran, bidang ekonomi, dan juga pastinya akan bertambah lagi karena itu adalah ciri khas dari aplikasi DOP, yaitu menggabungkan beberapa bidang untuk menjadi satu platform agar user mudah memilih bidang-bidang yang akan mereka konsul tanpa harus repot mendownload aplikasi lainnya. Oke. Saat ini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu pembayaran. Untuk pembayaran, DOP ini menggunakan 3 opsi, yaitu pertama, bayar menggunakan virtual account. Virtual account ini bisa bank apa aja, seperti BCA, BNI, BRI, dan lain-lain. Kedua, menggunakan GoPay atau Gojek Pay. Ketiga, yaitu menggunakan OVO, sayangannya si GoPay. Jadi 3 hal ini adalah opsi pembayaran yang si konsumen akan gunakan untuk membayar di aplikasi DOP. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai yang tadi, mitra. Mengapa harus menggunakan foto KTP, sertifikasi. Oke, untuk itu, mengapa kita harus mewajibkan mitra kita menggunakan dan post foto KTP mereka, yaitu agar kita memastikan identitas mereka dan jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita tahu identitasnya. Lalu tentang sertifikat, yaitu karena DOP ini, aplikasi DOP ini kita itu benar-benar serius dalam mewujudkan aplikasi konsultasi yang efektif, bagus, dan affordable. Maka dari itu kita juga harus memastikan bahwa mitra-mitra kami itu benar-benar mitra-mitra terpercaya yang memiliki izin atas bidang-bidang mereka jalani. Oke, jadi sekian dari saya tentang sistem pada Adobe.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, balik lagi nih sama aku. Sekarang aku bakal ngejelasin gimana sih cara pakai aplikasi Dub ini. Kita langsung play aja ya. Oke, jadi ini tampilan awal aplikasinya. Nah, di sini ini ada pilihan login dengan email atau password, forget password atau create account. Karena kita belum punya akun, kita bikin akunnya dulu. Kita bisa kasih nama. Contoh di sini namanya Kevin R. Emailnya kita masukin dan passwordnya anggap aja -123. Create account. Oke. Setelah di sini ini ada pemberitahuan aja sih kayak quick search and find problem solution, friendly consultant, lalu tailor and receive fit exactly how you like it. Oke, kita langsung get start aja ya. Ini tampilan menunya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya gimana sih cara cari konsultannya? Oke, di sini ada tombol search dan aku bakal nyari dengan first recognition dokter kulit. Oke, kita klik dokter kulit. Oke, dia bakal langsung nyari dokter kulit. Dan oke, di sini ada 4 dokter kulit yang terlihat di sini. Dan aku coba pilih ini deh. Oke, di sini ada biodata si dokternya ya. Namanya Dr. Cut Natia Rucitra. Oke, ini ada bionya, ada membershipnya, dia di mana, experience-nya apa aja, dan spesialisasinya, dan serta servisnya itu ada apa aja. Oke, untuk gimana sih kalau misalnya kita mau ngejadwalin? Oke, untuk jadwal di sini ada tombol ke bawah gitu. Kalian bisa klik. Lalu, kalian bisa pilih jamnya mau jam berapa, kayak mau tanggal berapa. Jadi kalian bisa schedule dulu. Kalau misalnya mau langsung, tinggal pencet select. Oke, di sini bagian pembayaran. Pembayaran juga sangat gampang. Kita udah koordinasi atau kerjasama dengan OVO kayak atau enggak GoPay, virtual account. Oke, langsung klik aja payment. Misalnya di sini aku mau pakai OVO atau GoPay, bebas lah ya. Aku pakai OVO. Di sini udah ada nomor OVO aku yang terdaftar, jadi kita bisa langsung continue dengan OVO. Oke, di sini ada recapnya. Jadi di sini tuh kalian bisa pakai kupon kode ya. Jadi kalau misalnya ada promo-promo nanti ya bakal ada potongannya. Untuk di sini per 30 menitnya dengan pembayaran 25.000. Kita bisa place order aja ya. Oke. Di sini ada thank you. Dan oke, ini lanjut ke live chat. Nah, di sini ini tempat kita buat nanya-nanya atau konsultasi. Di sini contohnya kita nanya. Oh, dia nanya gimana bisa dibantu. Terus kayak saya mempunyai stretch mark di bagian wajah saya, gimana cara menyembuhkannya. Terus dokternya nanya nih, can you send a photo or let's make video call. Jadi bisa kirim foto atau enggak kita video call aja. Terus si customernya bilang sure, let me take a selfie. Dia bakal nge-selfie dulu. Terus si dokternya juga bilang just make sure to show stretch mark. Pastiin aja kalau misalnya stretch marknya kelihatan. Nah, di sini sebenarnya pasti ada percakapan yang berlangsung ya. Nah, di sini juga ada fitur kayak telepon, datangin ke rumah, dan kirim foto atau video call. Nah, maksudnya datangin ke rumah itu, jadi nanti dengan kesepakatan tertentu atau negosiasi tertentu dengan customer, dia bakal diskusiin masalah harga tentang berapa sih biayanya buat datang ke rumah. Nanti kalau udah deal, bisa deh pakai fitur ini. Oke, setelah itu kalau misalnya udah beres, kita bisa klik and chat aja. Nah, di sini juga ada rating. Jadi customer lainnya yang belum pernah konsultasi juga bakal tahu, kalau misalnya konsultasi sama dokter ini kayak gimana sih experience-nya kayak gitu. Di sini kita coba kasih bintang 5 aja ya. Coba kita submit. Nah, di sini juga ada rekapitulasinya. Jadi kalau misalnya kita pernah konsultasi, ada rekapitulasinya, jadi kita tahu itu ada historinya. Lalu kalau misalnya bagian settingnya gimana? Settingnya ini ya, setting account, order apa aja. Lalu kalau misalnya chatnya juga ada recapnya ya. Jadi chatnya itu bakal kesimpan terus. Jadi kalau misalnya diresepin obat sama si dokternya, bakal masih ingat, masih ada datanya. Oke. Setelah itu
kalau misalnya kita mau lihat settingnya, kayak misalnya ini namanya mau diganti, address tuh masalah yang tadi ya, yang bisa datengin call to home. Terus ganti password atau langganan atau notifikasinya dikasih tahu itu masih bisa diituin ya, bisa diatur. Lalu di sini juga kita ada quick find. Jadi kalau misalnya atau kalian iseng-iseng atau kayak gimana, kalian bisa lihat langsung, kayak misalnya oh aku perlu konsultasi IT, tinggal klik aja. Kalau misalnya perlu konsultasi desain, tinggal klik aja. Dermatologis, bisnis, bisa langsung klik, oke? Selanjutnya di sini juga bisa logout, yang artinya kalian bisa ganti akun kalian, si sign out. Oke. Dan kalau misalnya mau login lagi, tinggal pakai email dan password yang udah kalian sign in. Oke. Paling sekian. Terima kasih.